Paskah memiliki makna yang sungguh luar biasa bagi kita. Kenapa saya bilang Paskah ini sesuatu yang luar biasa? Karena peristiwa Paskah itu menjadi peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan dan kematian kita semua. Dalam Paskah Yahudi, mereka dibebaskan Tuhan dari Mesir. Mereka dilewatkan oleh Tuhan dari kematian. Ketika Tuhan menghukum Mesir dengan 10 tulah. Makanya orang Israel merayakan Paskah di mana mereka dibebaskan dari Mesir dan mereka keluar dituntun Tuhan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi setiap tahun orang Israel merayakan Paskah. Dan Paskah Yahudi itu adalah tipologi bagi perayaan Paskah Kristen. Tipologi artinya sebuah lambang, sebuah gambaran bahwa apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya istilah Paskah itu Bapak Ibu sekalian berasal dari bahasa bahasa Ibrani dari kata Pesak yang artinya dilewatkan atau dilewati. Peristiwa itu terjadi ketika malaikat maut melihat tanda darah di pintu gerbang rumah orang Israel yang ada di Mesir dan mereka diluputkan dari maut, dilewatkan. Itu istilah Pesak atau istilah Paskah. Jadi Paskah itu bicara soal bagaimana orang Israel itu dilewatkan dari kematian. Nah, sama seperti saya dan saudara, Paskah Kristen itu bagaimana Kristus itu meluputkan saya dan saudara dari kematian. Amin. Kita dilewatkan dari kematian. Kita dilewatkan dari maut. Sehingga kematian anak domba Paskah, kematian Kristus menjadikan saya dan saudara orang-orang yang dibenarkan. Menjadikan kita selamat. Jadi ketika saya dan saudara merayakan Paskah, kita harus memiliki pemahaman yang benar bahwa Kristus telah mati, dikuburkan, dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Ini berita Injil yang harus disampaikan kepada semua orang. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Kata Tuhan Yesus, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, sampai kepada saya dan saudara. Nah, malam ini saya mau bicara tentang kebangkitan Kristus. Penampakan diri dari Tuhan Yesus kepada para muridnya. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Lukas 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Mari kita sama-sama membacanya. Perikopnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap, ayo sama-sama.
bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Klopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyelibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Cukup panjang, mulai dari ayat 13 hingga ayat 35. Dan kita akan belajar kebenaran-kebenaran yang saya dan saudara bisa dapatkan dari sini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengharapkan sesuatu dan harapan itu tidak terwujud, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian? Bagaimana perasaannya? Pasti kecewa. Betul tidak? Pasti kecewa. Siapapun saya dan saudara, ketika kita mengharapkan sesuatu, lalu sesuatu itu tidak terjadi sesuai harapan kita, kita pasti akan kecewa. Kita pasti akan sedih. Dan lain sebagainya. Semua ekspresi kesedihan kita akan kita tunjukkan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan dua orang murid ini itu karena mereka kecewa.
Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat tadi, dikatakan di sini ayat 21, ia mulai dari ayat 20, ia itu berkuasa dalam segala pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka menyalibkannya. Padahal, Bapak perhatikan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan Israel. Dikatakan padahal dia yang kami harapkan untuk datang membebaskan Israel. Tetapi apa yang terjadi? Harapan kami tidak terwujud karena dia mati di salib. Bapak Ibu sekalian, betapa kecewanya murid-murid ini dengan apa yang mereka saksikan, dengan apa yang mereka lihat. Mereka begitu kecewa karena mereka mengharapkan sesuatu dari Yesus. Mereka mengharapkan Yesus akan membebaskan mereka, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Tetapi harapan itu tidak terwujud. Karena yang tadinya ia seorang nabi yang berkuasa melakukan pekerjaan besar di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa, namun ia kelihatan tidak berdaya sama sekali. Dan hal itu membuat para murid tentu kecewa. Salah satu nama murid itu disebutkan di sini Klopas, yang satunya kita tidak tahu karena tidak disebutkan oleh Alkitab. Yang pasti dua orang murid ini mereka kecewa. Karena harapan mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus benar-benar goyah. Padahal ia berkuasa dikatakan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa. Dia melaksanakan pekerjaan besar. Namun apa yang terjadi dengannya? Ia mati di kayu salib. Dan yang lebih heboh lagi dikatakan, ada perempuan-perempuan yang berkata setelah lewat 3 hari bahwa ia bangkit. Namun dia tidak terlihat. Kalau memang dia bangkit, dia tidak terlihat. Betapa kecewanya. Seperti kabar bohong yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu. Mereka bilang bangkit tapi tidak terlihat. Di mana dia? Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Jadi mereka memutuskan untuk pulang kampung. Kira-kira begitu ya. Karena Emmaus dikatakan di sini sebuah kampung yang bernama Emmaus. Kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu kira-kira berapa ya? Berapa kilo? Ya kurang lebih mungkin 11 kilo kah? Ya. Mereka memutuskan untuk tinggalkan Yerusalem. Bikin apa lagi tinggal di Yerusalem? Sang guru sudah tidak ada, orang yang kita harapkan sudah tidak ada. Bikin apa tinggal di Yerusalem? Mendingan pulang kampung. Kecewa. Kecewa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang pengalaman seperti ini saya dan saudara bisa alami dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Orang percaya bisa kecewa dengan Tuhan. Bisa tidak Bapak Ibu? Iya, bisa saja. Ketika doa kita sepertinya tidak terjawab. Ketika apa yang kita minta kepada Tuhan sepertinya tidak dijawab Tuhan. Saya dan saudara bisa kecewa. Bisa meninggalkan gereja, bisa meninggalkan persekutuan, bisa meninggalkan iman kita. Sama seperti 2 orang murid ini. Mereka tinggalkan Yerusalem dan memilih pulang kampung. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Amin. Mungkin Kakak Nathan kecewa, saya pulang Tanah Rara saja, begitu ya.
Atau mungkin kakak Ben kecewa, saya pulang Tawui saja. Iya. Atau siapa lagi yang kecewa? Atau mungkin Lipus kecewa. Saya kecewa, saya pulang Sabu saja. Gitu ya. Atau mungkin ada harapan dan doa kita yang kita doakan, kita harapkan tapi tidak terjawab atau belum terjawab, dan kita kecewa dengan Tuhan. Sama di doa malam juga kisu berdoa ini belum ada mujizat ini. Kita minta Tuhan lakukan ini tapi belum ini. Kita bisa saja kecewa. Tapi malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar dari dua orang murid ini. Bapak Ibu perhatikan bagaimana cara Tuhan Yesus memulihkan kekecewaan mereka. Yesus hadir di tengah-tengah kekecewaan mereka. Dan dia datang berjalan dengan mereka. Berjalan dengan mereka. Di tengah-tengah kekecewaan mereka, Yesus datang berjalan dengan mereka. Bahkan bercakap-cakap dengan mereka. Tapi mereka tidak mengenalnya. Kenapa? Kenapa mereka tidak mengenalnya? Karena kadang-kadang Bapak Ibu, perasaan kecewa di dalam diri saya dan saudara tidak mampu melihat Tuhan dengan benar. Kekecewaan di antara kita kadang-kadang menghalangi pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga kita tidak melihat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Padahal Bapak Ibu perhatikan di sini, Yesus datang berjalan bersama mereka, tapi mereka tidak sadar kalau Yesus sementara berjalan bersama dengan mereka. Tahukah saya dan saudara, kadang-kadang ketika dalam persoalan dan pergumulan, Yesus itu hadir sebenarnya di tengah-tengah kita. Dia sementara mendampingi saya dan saudara. Hanya saja kita tidak menyadarinya karena kita lebih fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Karena kita lebih fokus kepada persoalan yang sementara kita alami daripada kehadiran Kristus yang sedang menyertai dan berjalan bersama dengan saya dan saudara. Bahkan di sini dia bercakap-cakap dengan mereka. Dan Tuhan Yesus sepertinya juga iseng ya. Kamu ngomong apa sih? Gitu ya. Kok serius amat bicaranya? Kemudian satu orang berbalik dan bertanya, lu orang asing di Yerusalem kok? Lu sudah dengar masalah baru-baru ini. Tuhan Yesus sengaja apa itu? Kira-kira begitu. Baru mereka mulai curhat kepada Tuhan Yesus. Iya, itu Yesus dari Nazaret itu loh nabi yang kami percayai. Padahal dia mampu melakukan mujizat, dia mampu melakukan perkara besar. Tapi ia disalib oleh imam-imam kepala, diserahkan kepada Pilatus dan disalibkan. Mereka mulai curhat dengan masalah mereka. Padahal Yesus yang bertanya kepada mereka. Yesus berlaku seperti orang asing di tengah-tengah mereka. Atau di sini sebaliknya, Yesus kelihatan menjadi orang asing bagi mereka. Seperti orang baru bagi mereka. Padahal mereka sudah bersama-sama dengan Yesus. Walaupun murid-murid ini bukan termasuk 12 rasul, murid-murid ini termasuk ke 70 murid, Klopas dan temannya. Tapi mereka lama bersama dengan Kristus, menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Hanya baru lewat 3 hari saja mereka sudah tidak mengenal Yesus. Dapat dibayangkan bagaimana kekecewaan yang menyelimuti mereka. Yang menutup hati dan pikiran mereka sehingga membuat mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini Bapak Ibu sekalian, sesudah Yesus bertanya begitu dan mereka curhat dengan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan?
Dalam ayat 25 Tuhan bilang begini, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Tuhan Yesus mengecam mereka dan menyebutnya sebagai orang bodoh. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sebenarnya keadaan manusia. Ketika masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup kita terjadi, kekecewaan terjadi, kita itu ibarat orang bodoh. Tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Hati kita lamban untuk percaya. Istilah bodoh di sini bukan menunjukkan kepada sebuah keberadaan bahwa kita tidak mengerti apa-apa, tidak, bukan Bapak Ibu sekalian. Istilah bodoh di sini ditunjukkan kepada bagaimana suasana hati mereka yang tidak terbuka kepada kebenaran, yang tidak percaya kepada firman yang telah diajarkan kepada mereka. Baik mereka dengar melalui para nabi, juga yang Yesus ajarkan kepada mereka. Hati mereka begitu lamban untuk percaya. Pikiran mereka tidak terbuka. Karena apa? Karena yang ada di hati dan pikiran mereka itu kekecewaan. Kekecewaan. Sehingga mereka benar-benar hampir kehilangan iman mereka. Sampai Tuhan Yesus berkata, bukankah Mesias itu harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu di sini Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mulai menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang Dia di dalam kitab suci, mulai dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Bayangkan, semua pengajaran tentang Kristus, tentang penderitaan Mesias dan tentang kebangkitannya, mulai dari kitab Taurat sampai kepada kitab para nabi, Tuhan Yesus review kembali, buka kembali dan ajarkan kepada mereka. Dan dikatakan hati mereka memang berkobar-kobar pada waktu Yesus mengajarkan firman, tapi mereka masih belum mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini juga mewakili perasaan saya dan saudara. Kalau kita dengar firman, bisa juga hati kita berkobar-kobar. Amin. Tapi kadang-kadang kita tidak mengalami, tidak mengenal Tuhan dengan benar. Iya. Bisa kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Murid-murid hati mereka berkobar-kobar pada waktu mereka diajarkan ini. Tapi mereka masih belum mengenal Tuhan yang sementara di depan mereka. Karena memang mereka belum percaya. Belum percaya. Mereka masih diselimuti kekecewaan yang luar biasa. Itu yang menghambat pengenalan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di sini Bapak Ibu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Iseng juga Tuhan Yesus. Yesus sengaja jalan gitu ya. Karena sudah mau dekat rumah mereka, Yesus sengaja jalan terus. Kira-kira bagaimana perasaan mereka ini? Ini hari sudah mulai malam. Apakah mereka ini mau ajak Yesus ke rumah mereka atau tidak? Yesus sengaja jalan. Tiba-tiba mereka bilang, ayo singgahlah di rumah kami. Karena hari sudah mulai malam. Tapi mereka tidak bertanya kamu siapa dan kamu dari mana. Mereka tidak bertanya. Tapi mereka bilang singgah di rumah kami. Hari sudah mulai malam. Bapak Ibu sekalian, sesuatu mulai terjadi. Firman yang diajarkan tadi telah masuk ke dalam hati mereka. Hati mereka sudah mulai berubah. Iya, sudah mulai berubah, sedikit lunak. Singgahlah ke rumah kami.
Padahal tadi mereka masih diselimuti dengan kekecewaan. Mereka benar-benar berada dalam, kalau Bapak Ibu baca di sini, muka mereka muram. Muka mereka muram, sedih. Tapi ketika Yesus mengajarkan kepada mereka kebenaran, mengajarkan firman, dan Yesus sepertinya tes mereka, Yesus sengaja jalan lewat. Mereka bilang, mari singgah dulu. Singgah di kami rumah dulu, semulai malam. Ya. Hati mereka sudah mulai tersentuh kebenaran. Sudah mulai ada perasaan kasih di dalamnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Sudah mampu menerima orang asing gitu ya. Sudah mampu menerima orang lain yang mereka tidak kenal. Ya. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, mereka mendesaknya. Tinggallah bersama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Mereka mendesak. Dikatakan, lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Ini yang paling penting. Ini momen yang luar biasa. Ini respon dari murid-murid ini. Tinggallah di rumah kami. Dan Yesus meresponnya. Dikatakan lalu Yesus masuk dan tinggal bersama dengan mereka. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Jangan biarkan Yesus lewat saja. Amin. Tapi ajak dia dan tinggal bersama dengan kita. Sebab ketika ia tinggal bersama dengan kita dan makan bersama dengan kita, disinilah letak pengenalan itu. Disinilah letak pengenalan itu. Makanya di dalam Wahyu dikatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dan barang siapa membuka pintu, aku akan masuk dan tinggal bersama dengan dia dan makan bersama dengan dia. Sesuatu yang luar biasa. Disinilah letak pengenalan yang benar kepada Tuhan. Ada respon yang benar dari kita dan kemudian ajak dia tinggal dengan saya. Yesus tinggal dengan kita, kita tinggal dengan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Disinilah buah pengenalan itu terjadi. Ketika Yesus singgah di situ, di rumah mereka, mereka melayani Tuhan Yesus dengan roti. Dan dikatakan di sini Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan. Bapak Ibu tahu, disinilah letak pengenalan yang benar akan Tuhan. Ada perjamuan, sebenarnya ini gambaran dari perjamuan. Ada persekutuan yang dekat dengan dia. Duduk makan semeja, ini gambaran persekutuan yang dekat. Ibarat satu keluarga yang makan semeja, mereka bercakap-cakap. Disinilah terjadi pengenalan. Mereka mengenal Yesus melalui perjamuan itu. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengucap berkat atas. Mereka mengenal Yesus di situ. Bapak Ibu sekalian, untuk mengenal dia dengan benar, Yesus harus tinggal dengan kita. Kita harus tinggal dengan Yesus. Dan harus ada persekutuan. Harus ada perjamuan. Amin. Harus ada kedekatan. Makan semeja dengannya. Ini gambaran kedekatan persekutuan dengan Tuhan. Dan disitulah letak pengenalan kita. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, ketika itu terbukalah mata mereka. Ketika Yesus memberi roti itu kepada mereka, mereka makan, terbukalah mata mereka.
terbukalah mata mereka. Mereka mengenal kebenaran. Mereka mengenal kebenaran. Kalau Yesus tinggal dalam hidup saya dan saudara, mata kita akan terbuka, hati kita akan terbuka, dan kita akan mengenal Dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Sesudah itu dikatakan, tiba-tiba ia menghilang. Yesus langsung menghilang dari hadapan kedua murid itu. Bapak Ibu perhatikan di sini. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hati mereka berkobar-kobar. Dan kemudian di sini, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu, ini setengah malam. Setengah malam. Tadi kecewa, tinggalkan Yerusalem, pulang kampung ke Emmaus. Dan ketika berjumpa dengan Yesus di Emmaus, Bapak Ibu perhatikan di sini. Malam itu juga mereka pulang kembali ke Yerusalem. Kebangkitan Kristus memberikan harapan yang baru bagi mereka. Amin. Kebangkitan yang memberikan harapan. Mereka dipulihkan Tuhan, mereka diubahkan Tuhan. Yang tadinya muka mereka muram, mereka kecewa ketika berjumpa dengan Yesus. Mereka tidak hitung lagi. Jauhnya Emmaus dengan Yerusalem. Malam gelap gulita, jalan kaki. Ya kalau pakai motor mendingan ya. Ini jalan kaki. Ya kurang lebih 11 kilo, lumayan jauh lah. Itu bukan rata naik gunung. Naik bukit turun sampai ke Emmaus. Iya. Malam itu mereka tinggalkan Emmaus dan pulang. Rasa capek yang mereka alami baru jalan itu mereka tidak rasa, karena mereka dipenuhi dengan sukacita. Hati mereka berkobar-kobar karena mereka telah berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang telah diubahkan Tuhan, itu akan berbeda. Amin. Amin. Akan berbeda. Walaupun hujan pasti akan datang doa malam. Amin. Amin. Walaupun sibuk pasti akan datang. Karena hati mereka berkobar-kobar untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Iya. Walaupun capek pasti akan datang. Karena mereka telah diubahkan Tuhan. Harusnya mereka tidur di malam, nanti besok pagi baru kita pulang ke Yerusalem. Tidak. Mereka tidak menunda itu. Karena hati mereka berkobar-kobar. Mereka telah diubahkan oleh Tuhan. Saya sungguh percaya. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, hidupnya akan berbeda. Amin. Makanya Rasul Paulus berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Apa itu kuasa kebangkitan? Kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang mengubah hidup. Kuasa yang memperbaharui hidup. Kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang mengerjakan sesuatu di dalam diri saya dan saudara. Sehingga yang tadinya kecewa diubahkan Tuhan. Hidup saya dan saudara penuh dengan harapan. Hidup kita yang dulu rusak diubahkan oleh kuasa kebangkitan, sama seperti Paulus. Seorang pembunuh, penganiaya jemaat, ketika berjumpa dengan Kristus yang bangkit, ia diubahkan. Murid-murid yang kecewa ketika berjumpa dengan Yesus, mereka diubahkan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit? Apakah kita sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit? Perjumpaan itu terlihat ketika saya dan saudara mengalami perubahan dalam hidup ini. Tapi kalau kita tidak berubah, berarti kita harus terus berjumpa dengan Tuhan. Amin.
Amin. Kalau kita belum mengalami perubahan itu, mari ajak Yesus, singgahlah di rumah kami. Hari sudah malam. Itu yang harus saya dan saudara lakukan. Kita harus minta kepada Tuhan, singgahlah di rumah kami Tuhan. Hari sudah malam. Ini yang harus saya dan saudara kerjakan. Ajak dia, Tuhan, tinggallah di dalam hidupku. Tinggallah di dalam hidupku. Dan kalau Yesus ada dalam hidup kita, kita akan diubahkan. Kita akan berubah. Engkau akan melihat mujizat Tuhan. Kau akan disembuhkan oleh Tuhan. Kau akan dipulihkan. Kau akan dimerdekakan oleh Tuhan. Kuasa kebangkitan itu kuasa yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu kalau baca ini tentang kebangkitan Kristus, dikatakan ketika mereka berada di dalam ruangan yang pintunya terkunci rapat, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah mereka. Artinya apa? Kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa menembus pintu-pintu yang tertutup, jendela yang tertutup, tembok yang rapat. Kuasa kebangkitan. Kuasa yang tidak dibatasi oleh apapun. Kuasa kebangkitan bicara kemustahilan, bicara mujizat. Oleh karena itu, kalau saya dan saudara mau mengalami mujizat Tuhan, percayalah kepada kuasa kebangkitan itu. Karena akan ada kekuatan yang luar biasa dari dalam hidup. Ajak dan biarkan dia tinggal dalam hidup saya dan saudara. Sama seperti dua orang murid ini. Mereka sangat mendesak Yesus dan berkata, singgahlah bersama dengan kami. Dan mereka melakukan perjamuan bersama, makan malam bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam itu mereka pulang ke Yerusalem. Mereka bersaksi dan mereka berkata, kami telah melihat Tuhan. Petrus juga berkata, kami juga telah melihat Tuhan. Mereka mulai bersaksi satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang tadinya mereka takut, tadinya mereka kecewa. Dari semua kesaksian yang ada itu, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Orang yang diubahkan Tuhan, mereka akan bersaksi. Amin. Amin. Mereka akan suka bersaksi. Saya sungguh percaya malam ini kita akan menjadi saksi Tuhan. Seperti kata Tuhan Yesus, kamulah saksi itu. Berita pengampunan dan pertobatan akan diberitakan kepada seluruh bangsa. Mulai dari Yerusalem. Dan kamulah saksi itu. Kata Tuhan. Maukah saya dan saudara menjadi saksi Tuhan? Menjadi saksi kebangkitannya. Saksi dari perubahan hidup yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sungguh percaya kuasa yang sama akan terjadi bagi kita. Kalau murid-murid dilawat dengan kuasa itu, saya dan saudara pun akan dilawat dengan kuasa yang sama.